Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Di pertandingan lainnya antara Internazionale menghadapi Bayern München, mungkin ada akhir dari karir Thomas Müller bagi Bayern München tidak sesuai dengan yang dia inginkan, tidak terlalu indah dengan tersingkirnya FC Bayern, bermain imbang di San Siro, tapi kemudian secara agregat mereka kalah 4-3. Ini adalah drama yang luar biasa, sangat menarik juga dengan approach dari dua tim dengan style berbeda bertemu, dan menurut gue ini adu taktik yang cukup seru juga antara Vincent Kompany yang mungkin agak naif dengan Simone Inzaghi yang sudah punya pengalaman dan tahu kekuatan dari para pemainnya di roster internasional. Ya, itu poin yang paling tepat untuk menggambarkan laga semalam. Ini perbedaan antara dua pelatih yang satu udah banyak pengalamannya walaupun umurnya berapa sih, 40-an mungkin ya, 45 46 nggak tahu. Dan Vincent Kompany yang dia alasan bahwa lini belakang kita banyak cedera bla bla bla. Emang Inter nggak ada yang cedera. Terus apa namanya? Ini aplikasian sepak bolanya Inzaghi ini sangat amat sederhana, sangat amat simpel, nggak rigid kayak mungkin kayak Arteta, mungkin kayak Arne Slot, nggak seperti itu, sangat sederhana. Dan pemain Inter yang gue bilang sangat pengalaman, apalagi midfieldnya Barella, Mkhitaryan dan juga Hakan juga tahu cara mengeksekusi apa yang dipengen sama pelatihnya. Ini pemain udah bertahun-tahun main bareng juga. Terus juga bagaimana datangnya Thuram ke tim ini memberikan energi, memberikan pace. Dan lagi-lagi gue harus bilang Lautaro juga menjadi orang yang pada akhirnya punya momen, punya panggung yang sebesar ini gitu. Dan gue harus bilang di umur seperti ini Jan Sommer masih andalan. Gila itu orang. Dan kalau Inter ketemu Madrid, gue bakal seneng karena ketemu dua kiper yang luar biasa. Tapi ya gue harus bilang Bayern sama seperti Madrid nggak menawarkan banyak. Yes, mereka bikin gol. Inter sangat bagus soal clean sheet. Mereka bisa bikin 2 gol, artinya juga cukup oke. Inter juga nggak lagi dalam lini. Intinya gini, semalam bukan pertandingan yang enak banget untuk ditonton, nggak yang cantik sekali untuk ditonton. Ada boringnya, ada jual beli taktik dari pelatih kelihatan. Cuman ini lebih dari cukup buat Inter, tim yang saat ini juga maka lagi fokus juga di Liga. Kalau nggak salah di Copa juga masih kejar-kejaran juga. Ada fixtures besar. Betul, artinya bahwa ini belum menjadi situasi yang nyaman bagi Inter, tapi ini lebih dari cukup untuk Inzaghi menunjukkan bahwa lagi-lagi seperti 2 atau 3 tahun lalu mereka masuk ke final dengan skema yang sangat amat sederhana tapi dapat. Dan ya orang bilang waktu itu kan ya Inter hoki karena bracketnya enteng-enteng. Di kanan ketemu Milan, ketemu apa gitu. Cuman ketemu sekarang juga menghadapi Bayern yang buat gua seperti kita di English version bilang ini tim nggak tahu cara bertahan meskipun dilatih sama back yang legendaris. Dan buat gua even dengan Upamecano main pun Bayern tetap seperti ini, tetap tidak menawarkan kenyamanan bagi kiper muda di bawah mistar gawang. Tetap Inter akan tetap bikin gol. Dan lu tahu saat lu melihat lini pertahanan seperti Bayern, lu tahu lu bakal bikin gol. Lu tinggal menunggu waktu aja gitu. Dan Inter dengan Lautaro-nya, di first leg dengan Fratesinya, skema yang sederhana tapi jadi dan efektif. Ini yang gue suka dari Inter. That's why kita bilang nggak aneh kalau Inter ngalahin Barcelona. Di on track ke mereka pertandingan berikutnya ya. Yes, semifinal, dan ini emang mereka sangat layak untuk ada di sini menurut gue. Dan emang yang tadi kalau lu bahas soal yang dia masuk final 2 musim lalu pun juga walaupun kipernya Onana tapi clean sheet-nya sampai walaupun kipernya Onana justru karena defense-nya itu. Defense-nya memproteksi Onana. Hater week out. Inzaghi bisa bukan hater, jangan yang sama gitu. 7 clean sheet makanya rekor kayak waktu itu 7 clean sheet, dan itu Inter yang bisa sampai masuk di final. Dan makanya gue waktu itu pas musim lalu dia tersingkir tuh gue kecewa banget tuh musim lalu Inter tersingkir. Tapi emang secara overall mereka tim yang bersama Simeone itu kan terkenal Simeone pelatih cup competition banget ya. Dia kalau di cup competition tuh bagus. Tapi di musim ini emang musim paling menurut gue peaknya Simeone bersama Inter. 12 match lagi unbeaten sekarang secara beruntun di all competition. Menurut gue lagi kuat-kuatnya.
Dan solid, tajam dan matang itu gue setuju banget karena dari segi kesolidan ini tim yang sampai sejauh ini baru kebobolan 5 gol sepanjang dari league stage sampai sekarang, itu pun 3 gol diantaranya lahir dari Bayern Munchen semuanya tuh. Tapi secara overall emang mereka solid banget. Soal tajam ya, duo di depan itu saling bisa diandalkan karena gol diantara mereka tuh kontribusinya banyak banget juga. Duet Thuram dan juga Lautaro Martinez di depan, dan ini tim yang menurut gue sangat-sangat potensi bisa ngatasin Barcelona, jelas punya potensi di sana karena sampai sejauh ini total udah berapa bulan nih Champions League berlangsung, 8 bulan kurang lebih, mereka cuma ngerasain namanya ketinggalan 10 menit doang gitu. 10 menit lebih sekian detik ya. 10 menit 53 detik. Jadi mereka cuma ngerasain ketinggalan cuma periode itu doang. Itu pun juga setiap kali Munchen golin mereka selalu respon. Balas, ya. Inter Munchen golin mereka selalu respon. Jadi mereka tahu persis apa yang mereka lakuin. Kalau menurut gua, mereka bisa langsung momen instan nyerang bikin gol tuh, mereka punya itu juga. Jadi ini tim yang bahaya banget, dan secara kematangan gue rasa udah lebih matang dibandingkan musim-musim sebelumnya lah. Tapi sabar ya Jal, tapi sabar, bukan yang kayak oke kita ketinggalan gitu langsung ayo keluar in the box. Mereka tahu persis. Sabar tapi jadi gitu. Cara ngebongkarnya juga enak banget ini. Lihat kick off-nya Bayern. Caranya ini, kick off-nya Bayern adalah begitu kick off langsung nyerang ke depan, pemain langsung kirim ke depan, abis itu hilang bola. Lalu ngapain ini, lu sabar, lu olah dulu di belakang. Dan catatan ini juga kalau kita ngomongin Munchen yang lagi pincangannya cedera, Internya kan juga cedera juga kan. Gak ada yang cedera. Di fullbacknya mereka terganggu juga, bukan wingback andalan, bahkan Darmian, tapi Darmian bisa ngasih performa apalagi kayak begitu. Akhir diserang. Iya, performanya oke. Dan menurut gue Inter memang menunjukkan jauh lebih luar biasa, dan Munchennya emang jujur mengecewakan ketika periode di Liga Champions musim ini. Di League Stage mereka ada momen bagusnya lah, tapi juga banyak juga momen jeleknya, dibantai 4-0 dari Barcelona. Bahkan dia gara-gara orang ini Jal? Wah, Harry Kane, kita ngomongin Harry Kane. Startnya bagus kan. 86 ya, 86 match untuk FC Bayern, 100 goal involvements. Ini rate yang sangat tinggi, tapi kembali harus gagal untuk bisa melangkah lebih jauh bersama dengan FC Bayern Munchen. Menjadi pemain yang itu golnya ciri khas banget, dia drop deep ke area lapangan tengah, kemudian dia tembak cross dari Jan Sommer, itu kan vintage Harry Kane. Tapi apa yang menyebabkan begitu cepat juga bisa disamakan oleh Lautaro? Apa yang menyebabkan tidak bisa dalam dua leg ini menjaga kestabilan di midfield dan juga di backline mereka? Iya, gue rasa di midfield benar-benar company musim ini nggak pernah nemuin opsi yang pas ya. Terlebih dari segi rekrutmen, menurut gue juga nggak ngejawab tuh. Pemain kayak Palhinha, pemain yang dari musim lalu udah dikait-kaitkan, tapi ternyata ketika dia datang nggak cocok gitu juga. Injured dan nggak cocok juga gitu bersama di sistem company. Di lini tengah sih tetap sih itu Goretzka dan juga Kimmich juga. Cedera padahal. Ada juga, tapi tetap Kimmich dan juga Kimmich dan juga Goretzka. Tapi menurut gue itu pun dicoba-coba juga gitu-gitu aja terus-terusan. Walaupun di Liga udah oke, tapi secara Champions League banyak momen yang nggak meyakinkannya. Ditambah faktor di lini belakang. Menurut gue kombinasi Upa sama Kim Min-jae juga di awal sempat shaky, sempat ada momen bagusnya, habis itu Upanya juga terganggu cedera, itu sangat mengganggu bagi mereka. Dan menurut gue fullback mereka nggak pernah sama lagi ketika si Fonsi cedera sih ya, Alphonso Davies cedera dan Stanisic digeser ke sana. Menurut gue itu juga menghilangkan momentum dari mereka. Jadi Munchen musim ini di paruh musim kedua ada faktor cederanya juga sih menurut gue sangat berpengaruh di sana. Kehilangan Alphonso Davies dan juga kehilangan si Musiala tentunya. Itu jadi salah satu output yang sebenarnya sangat bisa diandalkan. Tapi lu nggak bisa melulu mengandalkan depan doang dong. Di belakang lu juga harus bisa mempertahankan keunggulan, dan menurut gue Munchen nggak bisa nawarin hal itu sih dari lini belakang di Munchen itu. Jadi lihat apa yang terjadi dengan FC Bayern, harus mengandalkan 2x Tottenham, tentunya ya outcome-nya seperti ini gitu. Spurs sih. Love that. Ya, what do you expect maksudnya? Enggak lah, cuman enggak. Dyer dan juga Kim Min-jae semalam berkali-kali ke expose, sama Inter juga berkali-kali ke expose. Tapi ini bicara soal efektivitas, ini bicara soal bisa berapa lu bisa memanfaatkan peluang. Lu lihat XG-nya 1 komaan, dua-duanya hampir segituan. Artinya bahwa emang ini bukan pertandingan yang sangat menarik. Kedua striker, at least kedua penyerang ini, kedua sisi penyerangan juga tidak mengalami hari terbaiknya. Ini bicara soal siapa yang paling bisa memanfaatkan sekecil apapun peluang. Bicara soal pengalaman dan bicara soal tadi gol dari Harry Kane, klasik vintage Harry Kane, dimana fuck it, I'm Harry Kane, gue nggak perlu sebuah skema yang gimana gue punya peluang sedikit pun. Ada space di antara dua kaki dari back Inter, di shoot dan menuju pojok kiri dari gawang Inter Milan, klasik Harry Kane. Itulah kalau lu punya seorang nomor 9 yang pengalaman dia, punya jam terbang, kualitas. Dan selama pertandingan pun kalau lu lihat Bayern saat mereka pengen main bola-bola panjang, ya dari Harry Kane datangnya gitu loh. Bisa transisi, bukan transisi, pindah dari kiri ke kanan, itu juga bola-bola Harry Kane gitu. Artinya bahwa Harry Kane benar-benar
pemain yang diharapkan menjadi goal getter, tapi nggak cuma itu, tapi selama pertandingan dia menjadi orang yang bisa mendistribusikan bola dengan sangat amat titis, sangat amat apik. Tapi teman-temannya gitu, Olise 2 chance besar gagal ya. gagal gitu kan. Ini juga menarik ya, karena FC Bayern punya 2 winger yang sangat eksplosif, impressive on the ball dan juga begitu biasanya mengancam gawang. Tapi kemarin dengan 2 chance mereka gagal untuk dikonversi 2 untuk Olise, bahkan Sané juga menjadi pemain yang agak quiet di laga kemarin. Apa yang membuat mereka ini di sistemnya Vincent Kompany nggak berjalan sesuai dengan ekspektasi? Apakah peran di lapangan tengah Joshua Kimmich yang kurang bagus? Apakah juga kendala dengan 2 wingback yang merupakan bukan pemain wingback utamanya FC Bayern yang memulai season mereka gitu? Iya, menurut gue itu faktor menarik juga sih. Dimana Kimmich kan juga di musim lalu sebenarnya udah digeser lagi ke posisi bek kanan gitu. Karena dia dianggap udah bukan lagi pemain yang paling efektif di area tengah. Bahkan Nagelsmann di timnas pun juga lebih banyak manfaatin dia sebagai bek kanan lagi sekarang. Tapi tiap di Munchen main sebagai pemain tengah dan ya itu inkonsisten masih terjadi. Tapi untuk di posisi winger, gue sih cukup impress kalau sama si Olise itu. Karena beberapa kali justru yang bisa nyelamatin Munchen bisa sampai di tahap quarter final juga Olise juga. Dari segi output jauh lebih menjanjikan ketimbang Sané, ketimbang winger-winger lain macam Coman atau macam Gnabry. Olise yang paling oke lah. Menurut gue bahkan salah satu signing of the season buat tim Bundesliga itu Olise. Dengan harga segitu sangat cocok. Tapi di area-area lain, contohnya si winger yang posisi area sebalik yang semacam Sané itu benar-benar mengecewakan. Dan posisi fullback juga menurut gue nggak menjawab sama sekali di posisi fullback. Sama Konrad Laimer itu benar-benar bukan solusi menurut gue. Dan ini pembelajaran bagi Kompany ya. Lagi-lagi mungkin dari segi pengalaman masih kalah pengalaman dari si Inzaghi. Dia tahu persis gimana cara menangin tipe-tipe game kayak begini dan Kompany menurut gue dapat pembelajaran yang mahal banget. Iya, beruntung di Liga Leverkusen juga sering hilang-hilang peluang, hilang-hilang poin sih. Kalau enggak ini terancam juga sih. Beruntung di saat Bayernnya hilang poin pun sama ya Arsenal Liverpool lah. Caranya lu mau ke sana kan ketawa lu. Iya, ke sana kan. Kepleset. Nah, itu ironisnya Munchen sih mungkin ya. Dalam 2 musim terakhir sebelum Harry Kane datang kan masalah dia lini depan ya. Bahkan gue ingat ketika musim dia juara di 22-23 tuh top skor Bundesliga tuh total golnya cuma 15 gol jadi top skor gitu. Jadi periode itu sebenarnya periode yang sangat-sangat minim gol bagi semua tim Bundesliga khususnya Bayern Munchen. Tapi ketika momen Munchen udah ketemu jawaban di lini depan justru menjadi masalah bagi mereka 2 musim berturut-turut. Jadi menurut gue serba apes, serba ironis bagi Munchen. Dan untuk musim depan ini mumpung Harry Kane masih ada prime-nya nih, menurut gue harus segera dikonversi di area belakang dan dijual maksudnya. Kim Min Jae pun menurut gue nggak untouchable. Dia nanya dijual soalnya Arsenal kan. Dikonversi itu mesti diduitin atau datangin pemain lain. Dan menurut gue itu harus dilakukan karena Kim Min Jae pun juga walaupun nggak tergantikan di belakang di musim depan bukan nggak mungkin dia harus bisa di-upgrade. Kim Min Jae nggak tergantikan di belakang. Dia partner yang selalu tergantikan. Iya, karena dengan minimnya opsi ya. Iya, di belakang itu. Tetap Kim Min Jae. Jadi Kim Min Jae bagus. Nggak tergantikan itu, tapi tetap bisa digantikan kalau menurut gua. Jadi muncul tergantikan apa enggak? Tergantikan. Tadi lu bilang nggak tergantikan. Nggak tergantikannya karena rosternya di tipis. musim ini gitu. Jadi 2 musim berturut-turut diandalkan, tapi seandalkannya dia pun tetap bisa di-upgrade posisi dia itu. Jadi ya itu terjadi. Gue sih bilang Kim Min Jae belum di level jadi Napoli selama di Bayern. 2 musim berturut-turut walaupun jadi dapat tempat, tapi bukan nggak mungkin dia untuk musim depan harus bisa di-upgrade menurut gua. Iya, itu poin yang oke. Iya, makanya jadi belum sangat. Iya, makanya. Sangat dari musim lalu kan komunikasi juga masalah tentang komunikasi. Dia punya masalah di musim lalu dari segi komunikasi katanya. Sekarang kita ke Inter Milan. Inter karena Bayern udah tersingkir. Iyalah, ngapain yang ini? Inter punya chance sangat luar biasa. Sangat di tim yang paling komplit, paling konsisten dan selalu Simone Inzaghi dengan style dia meja putih. Pertahanan bukan style. Oh, kira ya. Literally kalau itu. Clear ya. Iya benar. Baca harus selalu clear. Selalu. Gue mau tadi. Dengan backline Inter. Ya mungkin sepanjang beberapa tahun terakhir ada perubahan. Ini adalah kombinasi one of the best. Bahkan 2 automatically mungkin akan start Acerbi di Europe tak tergantikan walaupun dia mungkin sudah usianya nggak muda lagi gitu kan, tapi memberikan kenyamanan, physicality juga luar biasa. Bastoni bisa mendikte. Gue mungkin merate dia setara dengan Aymeric Laporte. Pemain bertahan yang bisa mendikte, bisa Sven Botman juga sama gitu kan. Between the line passesnya juga impresif, dia bisa umpan-umpan panjang direct juga menjadi opsi yang luar biasa. Di sebelahnya kalau nggak bisa tentunya Benjamin Pavard. Pavard kemarin bikin gol menentukan juga nasib. Akhirnya bikin gol Liga Champion. Lawan mantan nih. Melawan FC Bayern Munchen ya. Dengan backline ini, dengan sistemnya Simone Inzaghi, dengan mereka tampil sangat tenang, dengan experience Mkhitaryan, Calhanoglu di lapangan tengah, Barella big game player di sana.
Apa nggak ini tim yang difavoritkan untuk menjadi juara di Champions League? Gue hari ini harus setuju. Gue nggak aneh kalau pada akhirnya tim ini walaupun dengan bukan bermain impresif, bermain selayaknya Arsenal gitu ya, yang silky smooth Arsenal, indah, cantik gitu. Tapi ini efektif dan kadang-kadang di Liga Champions yang dibutuhkan tuh seperti itu. Ya, bukan tim subur. Bukan tim subur, bukan tim ya paling nggak sulit dibobol. Itu penting, itu menjadi modal penting bagi Inter. Mereka they know how to defend, they know how to maintain situation. Kecuali di game menghadapi Bayern kemarin mereka nggak begitu maksimal. Cuman paling nggak menghadapi Barcelona, kalau Barcelona nggak merubah pendekatan mereka, nggak menjaga atau punya opsi-opsi selanjutnya selain bermain resiko tinggi dengan high defensive line doang, serangan balik Inter nih bahaya. Dan Inter sangat amat bakal happy nunggu Barcelona untuk nyerang lalu sekali dua kali melakukan serangan balik. Lu punya Di Marco, lu punya Thuram dan juga Lautaro, lu punya di tengah Fratesi atau Barella tadi lu sebutin, serangan jarak jauh, shoot jarak jauh, Hakan dan juga Mkhitaryan. Men, gua harus bilang buat lu fans Inter lu nggak ada alasan buat takut menghadapi Barcelona sih, seperti gua dulu nggak ada takut ketemu Madrid. Perlu di mental harus digituin. Iyalah, maksud gua nggak ada inferiornya acan ini beneran. Buat gua yang penting menang, percuma lu main nyerang kalau nggak menang. Dan dari segi mentalitas kan juga dalam beberapa periode terakhir Inter emang selalu bisa berbicara banyak sampai jauh kan di Liga Champions, dan mereka selalu cara menangnya Inter banget kalau menurut gue, sampai mereka bisa bertahap di proses-proses yang lebih lanjut. Menurut gue pengalaman mereka punya dari itu, sedangkan berbalik dari Barcelona terakhir kali mereka ada di titik ini juga udah lumayan lama gitu, 6 tahun yang lalu, bahkan hampir keseluruhan line up-nya sekarang belum terlibat di 6 tahun yang lalu. Jadi menurut gue itu faktor pembeda dari segi pengalaman, dan itu menurut gue jadi kelebihan. Dan front three Barcelona menurut gue ketemu lawan yang sepadan ketika ketemu back three-nya Inter yang sekarang. Dan Barcelona belum keuji buat gue di periode yang sekarang ya. Benfica berantakan, Dortmund job done dari leg pertama. Job done dari leg pertama, dan di leg kedua kelihatan di mana lubang-lubang Barcelona ini bakal dipelajari sama Inter. Jadi buat gua ketemu Inter ini Barcelona ujian sepadan banget. Ujian sepadan bahwa apakah tim Hansi Flick ini yang selalu dapat pujian dari banyak orang, gua, Adi, semua orang memuji Hansi Flick, apakah benar layak dapat pujian? Apakah Lamine Yamal yang kemarin ketemu Batseba ini nggak berani takes on, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah nanti ini ketemu Inter repot. Di kiri Di Marco, kalau Di Marco lewat ada siapa? Bastoni. Men, iya, jadi buat gua nggak akan mudah bagi Barcelona. Dan ini ujian bagi kedua tim ya, karena sama-sama punya peluang treble, dan periode di April padatnya luar biasa banget, dan pasti perhatian kebelah masing-masing tuh, pecah banget perhatian dan saling mainin rotasi terbaiknya. Dan emang Barcelona dalam 1 bulan terakhir agak berebut-berebut dari segi serangan ya, nggak se-free flow biasanya, tapi itu menjadi perhatian khusus bagiku. Kalau sampai nggak berubah front three-nya golinnya nggak sesubur kayak waktu sebelum-sebelumnya, bisa jadi masalah serius banget. Yang pasti ini box office dan tim to watch-nya tentunya adalah Internazionale Milan. Banyak yang mengatakan Arsenal main bagus banget lawan Real, mereka mampu menang 2 leg, bahkan di Bernabeu juga sangat mengesankan. Barcelona dengan champagne footballnya begitu agresif, enak dilihat gitu kan. Dan PSG best team in Europe sekarang dengan gaya mereka juga, ada swagger yang mereka tawarkan, tapi nggak banyak yang ngomongin Inter Milan yang punya pedigree, yang punya pelatih luar biasa, punya squad yang sangat lengkap, dan ini menjadi tim yang berbeda dengan FC Bayern Munchen. Entah kenapa Harry Kane udah pindah ke FC Bayern juga masih sangat sulit, padahal dia udah gak main buat Spurs lagi ya, tapi dia membawa tradisi dari Tottenham untuk dibawa justru ke Bayern. Gak bisa menghilangkan dengan mudah tradisi yang sudah mendalam. Ada Eric Dyer, ada Harry Kane, FC Bayern gak lagi menjadi bagian dari persaingan menuju ke partai final. Dan jangan lupa juga Jebret Tim, KPI akan hadir di setiap weekend, jadi harus ditonton juga tuh KPI. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.